Donor darah adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan oleh PMI. Kita ajarin tentang pertolongan pertama, kita ajarin bagaimana caranya mengevakuasi. Halo Sobat PMI, jumpa lagi dengan kita di Sanda Talk. Podcast Sanda Talk ini adalah podcast di mana kita akan membahas secara tuntas tentang seputar kepalang merahan. Sekarang kita kedatangan narasumber kita, Bang Herman. Ya. Oh sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Arai. Saya di bidang penanggulangan bencana. Kita akan membahas tentang PMI itu bukan hanya donor darah. Nah, kita kedatangan narasumber kita yang mungkin sudah melanglang buana ya untuk kegiatan kepalang merahan dengan Bang Herman. Saya perkenalkan dulu untuk Bang Herman ini, beliau sudah melakukan kegiatan ya dari sekolah dasar nih Bang Herman ya, dari sekolah dasar mengikuti proses kegiatan dari palang merah remaja dari mula, madya, wira sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu di Korps Sukarela. Nah, di puncaknya ini Bang Herman nanti akan menjelaskan sejarah dari tentang palang merah itu seperti apa sampai donor darah, dan donor darah itu juga akan ada sejarahnya seperti apa. Tapi nggak hanya donor darah yang palang merah lakukan, ada beberapa yang nanti dari narasumber kita ketahui apa itu palang merah itu apa aja sih gitu. Nah, teman-teman pasti akan ingin tahu apa itu palang merah seluas-luasnya. Nah, di sini narasumber ini akan kita kupas semuanya dari awal sampai akhir. Kita mulai untuk kita bertanya dengan narasumber kita. Sebelumnya saya buka masker dulu biar lebih enak lagi. Apa kabar Bang Herman? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Sobat PMI, mungkin kita akan bertanya ke Bang Herman tentang apa sih itu kepalang merahan dan identik. Kalau masyarakat kita tanya, identik banget. Kalau palang merah itu apa sih? Oh, donor darah. Nah, kita akan coba memberi pengembangan tentang palang merah itu. Apakah hanya donor darah saja yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia atau ada yang lebih menarik lagi di dalam palang merah? Nah, di sini bisa Bang Herman ya, kita panggil Bang Herman ya, untuk bisa memaparkan kira-kira yang masyarakat tahu tentang palang merah itu donor darah itu, padahal PMI itu terdiri dari beberapa beberapa kegiatan yang ada di palang merah. Mungkin Bang Herman bisa menjelaskan tentang itu. Baik, selamat petang semuanya, teman-teman semua. Kemudian Mas Arai. Siap. Kalau kita berbicara masalah tentang PMI ya, memang donor darah adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan oleh PMI, karena memang itulah yang kita lakukan dari dulu sebenarnya. Jadi sehingga itu menjadi brand image-nya PMI. Jadi kalau ada orang pakai baju seragam PMI, pasti identiknya adalah ada kegiatan donor darah kan gitu. Betul. Ya, itu tidak bisa disalahkan juga. Tetapi sebenarnya bahwa kalau melihat sejarah berdirinya palang merah itu, sebenarnya tugas pokoknya adalah sebagai auxiliary government ya, jadi membantu pemerintah dalam tugas-tugas kemanusiaan. Tugas-tugas kemanusiaan itu apa aja ya, salah satunya memang adalah donor darah. Tetapi kalau kita lihat dulu awal muasalnya berdirinya palang merah di dunia, bahwa memang dilatar belakangi oleh perang dunia kan ya. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat
back to basicnya PMI sebenarnya adalah lebih ke penanggulangan bencana dan pertolongan pertama. Nah, kemudian donor darah adalah salah satu tugas tambahan yang diberikan pemerintah kepada PMI. Bahkan kalau kita melihat Palang Merah di seluruh dunia, mungkin hanya sekitar 30% saja Palang Merah yang menyelenggarakan donor darah gitu. Nggak semua negara yang ada perhimpunan nasionalnya itu mengurusi tentang donor darah gitu. Mungkin Indonesia salah satunya. Tapi saya pikir itu bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan, tapi justru itu menjadi PMI untuk bisa lebih tampil lebih baik lagi kan gitu. Karena bagaimanapun juga darah itu adalah suatu hal yang dasar ya sebenarnya, yang kalau memang itu dibutuhkan oleh seseorang ya memang tidak bisa tergantikan. Jadi bayangkan kalau darah itu tidak dikelola oleh PMI misalkan oleh swasta, saya pikir malah akan jadi chaos kan. Jadi akan banyak banget orang yang memperjualbelikan darah. Saya pikir itu malah akan lebih riskan ya. Tapi kalau dengan adanya PMI, dipikir akan lebih netral, lebih efektif lagi, lebih efisien, ya mungkin lebih murah dan lebih aman ya. Gitu. Mungkin saya pikir itulah yang melatar belakangi kenapa PMI ya ada donor darah sampai saat ini. Wah, siap. Berarti dari sejarahnya PMI itu berdiri dari perang dunia ya, perang di Solferino itu mungkin kenapa identik dengan darah, melihat pasukan perang itu banyak kehabisan darah, kebutuhan darah itu mungkin ada dari situ ya Bang ya? Ya mungkin juga, tapi kalau dilihat dulu sejarahnya Henry Dunant itu justru sebenarnya bukan di donor darahnya justru pada saat itu, karena memang Henry Dunant hadir pada saat perang Solferino. Justru yang dilakukan pertama adalah mengevakuasi kan ya, merawat tentara yang terluka. Ada lagi yang namanya mengirimkan pesan terakhir dari prajurit yang terluka kepada keluarganya di rumah dan sebagainya. Nah itu yang melatar belakangi Palang Merah. Ada yang namanya kegiatan restoring family link ya. Jadi dia mengkonekkan lah istilahnya, menghubungkan antara anggota keluarganya yang mungkin pada saat itu terputus karena perang, karena hubungan diplomatik, putusnya hubungan diplomatik, bahkan kalau terjadi bencana dan tidak ada akses segala macam ya mungkin PMI yang bisa diandalkan. Siap. Berarti dari sejarah itu sampai nanti di Palang Merah Indonesia kita ini nih, dan mungkin sekarang sudah ada undang-undangnya untuk Palang Merah Indonesia. Kira-kira undang-undang itu mengatur tentang apa sih, di nomenklatur apa gitu untuk Undang-Undang Palang Merah Indonesia ini? Kalau pertama berdiri sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 PMI itu justru kita punya Kepres ya, masalah Kepres ya. RIS Nomor 25 Tahun 1950. Dan yang anehnya lagi, pada saat Republik Indonesia Serikat sudah bubar, justru Kepres itu masih ada kan? Masih menempel di PMI sebagai acuan kita dalam melaksanakan kegiatan Palang Merahan di Indonesia. Betul. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tentang tugas pokok PMI, kemudian apa yang dilakukan oleh PMI, semestinya saya pikir itu menjadi sebuah bargaining ya, bahwa PMI memang satu-satunya perhimpunan nasional yang tugasnya adalah membantu pemerintah dalam tugas kemanusiaan. Ya, salah satunya tentang kebencanaan, tentang pertolongan pertama, tentang pelayanan sosial kemanusiaan, ya termasuk salah satunya adalah donor darah. Donor darah ya. Saya pikir itu justru malah memperkuat eksistensi PMI di tengah-tengah masyarakat ya, saya pikir. Berarti banyak ya tugas-tugas PMI itu banyak ya, selain donor darah ya, banyak lagi yang mungkin di luaran sana nanti ada bencana PMI ya hadir di sana. Terusnya di konflik-konflik mungkin PMI juga mungkin hadir juga di belakang dan netral ya posisinya. Nah, terkadang waktu di lapangan itu banyak orang yang bilang, wah PMI sangat menjunjung tinggi nih prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kalau boleh tahu nih Bang Herman,
beberapa prinsip. Apakah bisa dijelaskan dari prinsip-prinsip tersebut? Mungkin masyarakat taunya 7 prinsip doang gitu, tapi mungkin bisa dijelaskan apa-apa aja sih yang bisa dijelaskan di sini untuk biar kita bisa lebih mendalam lagi mengetahuinya. Kalau kita berbicara masalah prinsip, sebenarnya kita sama juga kayak berbicara masalah kode etik ya. Kalau misalnya di kedokteran tuh ada kode etik dokter, nah di pengacara pun juga sama, di PMI kita kenal dengan 7 prinsip dasar yang memang itu jadi acuan kita dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Gitu. Jadi kita punya 7 prinsip dasar dan itu di semua negara belahan dunia manapun, apabila dia bergabung menjadi anggota perhimpunan dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, saya pikir itu acuannya sama ya. Ada kesamaan, ada kemanusiaan, ada kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesemestaan yang memang semuanya harus dijunjung tinggi oleh semua unsur di Palang Merah, baik itu pengurus, staf maupun relawan. Kemudian kalau berbicara masalah pengertian, saya pikir saya bisa ngasih contoh ya, misalkan contoh kemanusiaan, apa dasar prinsip kemanusiaan bahwa Palang Merah siapapun dia, apakah dia pengurus, staf maupun relawan, ya dia bertugas semata-mata karena dasar kemanusiaan. Itu yang melatar belakangi kita untuk bekerja. Kemudian ada lagi kesamaan. Kesamaan itu simpelnya adalah bahwa siapapun yang kita Palang Merah itu boleh menolong siapapun, tetapi prioritasnya adalah yang paling membutuhkan. Kalau misalkan ada dua kelompok yang berkonflik, ya Palang Merah tidak bisa memilih salah satu atau bagaimana, tapi acuannya adalah bagaimana siapa yang paling membutuhkan di antara dua belah pihak itu. Jadi itu dari prinsip kesamaan. Kalau kenetralan lebih kepada bahwa PMI melaksanakan tugas itu tidak diskriminatif lah ya. Semua kita tolong, mau dia itu warga negara apapun, golongan apapun, partai politik dari manapun, agamanya apa, warna kulitnya apa, kita tolong wajib. Berarti netral ya, bisa diskriminatif karena kita di Jakarta kita hanya boleh nolong orang Jakarta gitu kan. Yang orang Jawa Barat nanti aja kita tolongnya juga, tapi memang semuanya memang harus ditolong. Kemudian kalau kemandirian, saya yakin teman-teman tahu bahwa PMI bukan organisasi yang dibawa pemerintah. Jadi sebenarnya PMI itu memang harus mandiri. Makanya kita ada namanya donasi bulan dana ya. Sekarang ini bergulir nih kan. Jalan ya. 3 bulan. Ya aktivitas PMI, operasional PMI yaitu diambil dari bulan dana gitu, karena kita bukan PNS nih gitu kan. Saya sama Sarah kan pegawai PMI, bukan PNS juga kan gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan open donasi, kita tidak dapat bantuan dari masyarakat, ya saya pikir ya kita nggak bisa melaksanakan tugas-tugas kita ya di lapangan. Kemudian kalau yang kesukarelaan pasti tadi udah disebutin tuh kan, rata-rata memang 75% pegawai PMI adalah relawan. Gitu, dari mulai tadi saya koreksi tadi, saya dulu waktu sekolah mungkin baru mau PMR di SMP masa. Oh SMP. Ini belum ada. Saya pramuka dulu. Gitu, pramuka terus karena memang belum ada PMR kan. Nah SMP aja saya ikut PMR gitu. Terus SMA masuk relawan. Ya tujuannya kenapa TNI banyak meng-hire relawan ya saya pikir karena dasar kesukarelaan sih ya. Jadi kalau kita memang dalamnya itu adalah Palang Merah, jadi mau kita mau jadi staf, mau jadi relawan, saya pikir itu akan selalu melekat ya. Jadi kalau kita nggak kenal namanya istilah hari kerja, jam kerja gitu kan, hari libur, ya kalau pas lagi lebaran kita memang tetap masuk ya. Gitu kan, karena memang basicnya kita adalah relawan, jadi itu sih yang jadi acuan. Kemudian kesatuan itu satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan Mas Arai. Meskipun kita tahu bahwa ada 4 lambang pembeda yang boleh digunakan oleh perhimpunan ya. Salah satunya adalah Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Kristal Merah, Singa Matahari Merah. Ada 4 nih. Tapi karena founding father kita pada saat tahun 17 September 1945 menetapkan dan memilih yang namanya lambang Palang Merah, ya secara konsisten bahwa di Indonesia
perhimpunan nasional yang diakui oleh negara sesuai dengan Kepres RIS itu ya hanya palang merah. Palang merah ya. Nah, diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 bahwa PMI adalah perhimpunan nasional yang bertugas membantu pemerintah dalam tugas-tugas kemanusiaan. Saya pikir itu sudah sangat clear ya bahwa di Indonesia hanya ada satu perhimpunan nasional. Kemudian yang prinsip yang terakhir adalah kesemestaan, bahwa dimanapun lokasinya, misalkan kayak kita di PMI DKI Jakarta, ya kita boleh nolong orang di luar Jakarta gitu. Makanya kita pernah kan papan donasi buat bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Sumbar, yang ada di Lumajang, yang ada di bahkan Palu, Hainan ya, waktu dulu ada tadi di Topan Hainan, ya kita bantu juga gitu, karena memang PMI itu nggak kenal daerah teritori ya. Kita meskipun kita di Jakarta, kita boleh nolong orang Jawa Barat, boleh nolong orang Banten gitu kan. Apalagi kita punya punya MOU ya 3 provinsi besar. Ya. Tapi itu tidak bentuk kemungkinan juga kalau misalnya ada bencana di luar Jawa, misalnya kayak di Sulawesi, kayak di Kalimantan, ya kita bisa bantu juga. Benar. Gitu. Itu sih, jadi kesemestaan itu yang menjadikan kita bisa berbuat lebih daripada yang ada pada saat ini. Siap. Tadi kita sudah mengetahui tentang sejarah Palang Merah Indonesia, peran PMI seperti apa, terus adanya prinsip-prinsip gerakan Palang Merah Indonesia. Tapi masih belum tahu nih, ya secara detail nih kegiatan pelayanan apa saja sih yang sudah dilakukan Palang Merah Indonesia, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Oke, baik Mas Arai. Sebenarnya kalau dibilang kegiatan kita banyak banget ya. Yeah. Salah satunya kalau saya bisa nyebutin berkaitan dengan bencana, kita punya banyak banget kegiatan berkaitan dengan bencana. Karena kita kan tahu sendiri nih bahwa bencana itu kan terbagi menjadi 3 kan. Yeah. Ada yang kesiapsiagaan, ada yang saat terjadi bencana, dan ada yang pasca bencana. Kalau kesiapsiagaan tuh mungkin lebih kepada penguatan kapasitas masyarakat kali ya. Yeah. Misalkan kita tahu nih di beberapa daerah di Jakarta itu kan yang masuk kategorinya wilayah yang rawan bencana. Rawan bencana kebakaran, rawan bencana banjir dan lain sebagainya. Nah, biasanya PMI hadir di situ untuk memperkuat kapasitas masyarakatnya. Misalkan contoh, kita ajarin tentang pertolongan pertama, kita ajarin bagaimana caranya mengevakuasi, bagaimana membuat jalur evakuasi kalau terjadi bencana. Itu dari sisi kesiapsiagaan. Kemudian kalau dari responnya, ya biasanya PMI bersama relawan kita yang ada di masyarakat tuh yang kita sebut dengan istilah SIBAT. Nah, itu yang merespon pertama kali bencana tuh masalah. Jadi kalau ada yang bilang PMI hadir lebih cepat dari organisasi manapun, ya karena kita memang relawan kita tuh memang berasal dari akar rumput kan, berasal dari daerah-daerah yang memang rawan bencana. Kita latih dia, kita rekrutmen dia menjadi bagian dari kita, sehingga pada saat terjadi bencana dia yang akan merespon pertama kali. Responnya pun nggak terlalu ribet, mungkin lebih kepada kalau ada yang butuh evakuasi, ya dievakuasi ke jalur yang aman, ke jalur evakuasinya. Kemudian dia menghubungi PMI pastinya untuk bisa meminta bantuan. Kemudian kalau ada yang kita perlu data yang cepat, ya kita bisa kepada relawan SIBAT tersebut untuk mencari data berkaitan dengan assessment kan pasti PMI butuh banget tuh kan data awal kan yang disebut dengan rapid assessment. Itu tujuannya adalah sebenarnya kalau kita punya data untuk korban bencana, biasanya kita mau memberikan layanan apa sih nih? Apakah kita mau bikin dapur umum, apakah kita mau bikin pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, data-data itulah yang nanti akan diolah oleh PMI untuk bisa menentukan jenis layanan apa yang akan kita laksanakan di lokasi. Kemudian kita juga punya pembinaan generasi muda di PMR ya, baik di sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian kita punya relawan juga yang ada di setiap perguruan tinggi. Kemudian kita ada yang namanya kegiatan pelayanan kesehatan dan sosial ya. Kalau bencana maupun nggak usah bencana sih, kita punya standby nih ambulan-ambulan kita di 5 wilayah kota 1 kabupaten.
kalau nanti ada masyarakat yang membutuhkan layanan ambulan, ya bisa kita hubungi PMI. Kita akan layani dengan cuma gitu ya. Selama memang itu benar-benar memang membutuhkan. Terus selain itu kita juga ada yang namanya peningkatan kapasitas organisasi. Kemudian untuk yang isu-isu terkini, misalkan contoh tentang perubahan iklim kan dulu sempat booming tuh kan yang masalah efek rumah kaca dan global warming. Nah, PMI hadir untuk bisa bersinergi dengan siapa saja termasuk dengan pemerintah untuk mensosialisasikan tentang bahaya global warming, tentang apa sih yang mesti dilakukan kita untuk bisa menekan, untuk bisa mengurangi dari dampak global warming itu gitu. Dan masih banyak lagi sih saya pikir ya. Dulu tuh zamannya pandemi juga kan PMI kan justru lumayan lumayan berat juga kerjanya kan, karena kita merespon tentang mengevakuasi pasien COVID-19 dari rumah ke tempat rujukan. Kemudian kita juga bantu pemerintah untuk pemusaran jenazahnya dari rumah sakit ke beberapa tempat di Jakarta yang menjadi rujukan untuk melakukan pemusaran jenazah. Kemudian PMI juga ada di setiap masyarakat untuk bisa menjadi tim surveillance ya, dalam setiap lingkungan masyarakat yang apabila ada yang terinfeksi yang namanya COVID, kita bantu untuk bagaimana memenuhan kebutuhan dasarnya dan lain sebagainya. Saya pikir masih banyak lagi sih tugas-tugas PMI. Jadi karena itu adalah mandat yang diberikan oleh pemerintah, ya kita laksanakan dengan sukarela, dengan ikhlas. Itu sih. Siap. Terima kasih Bang Herman. Jadi kegiatan pelayanan PMI itu banyak ya, dari mulai itu ada 3 fase tadi ya, fase siapsiagaan itu kita melakukan pelatihan, terusnya pembimbingan untuk ada DPMR, terusnya yang sibat yang ada di wilayah kota gitu, terus pas bencana pun kita ada di situ, dan pasca bencana kita juga ada di situ. Berarti layanan PMI itu benar-benar mencakup semua untuk warga Jakarta ya. Nah, nanti juga di pelayanan itu ada ambulan gratisnya juga di situ ya. Nanti pun bisa menghubungi PMI kalau memang dibutuhkan dalam keadaan darurat. Nah, sekarang begini Bang Herman, pengalaman apa sih yang menarik Bang Herman pada saat penugasan nih? Pada saat penugasan, apakah itu kisahnya ini bisa sedih atau bisa jadi inspirasi Bang Herman untuk mau terus tugas di bencana seperti itu? Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bang Herman pas penugasan seperti itu. Ya, baik. Kalau penugasan yang paling berkesan, yang banyak ya, semua penugasan pasti berkesan ya. Punya cerita masing-masing lah setiap penugasan. Tapi yang paling sedih yang saya alami itu waktu saya ikut dalam tim ambulan untuk evakuasi korban bom di Marriott ya. Itu kalau menurut saya benar-benar nggak bisa dilupain, karena memang saya pada saat itu memang terjun langsung di menit-menit pasca bom itu meledak ya. Kita kan waktu itu bersama dengan teman-teman PMI Kota se-DKI Jakarta melakukan respon ya, untuk membantu pada saat itu kepolisian untuk mengevakuasi pasien korban-korban bom yang di Marriott ya. Nah, itu saya pikir menjadi hal yang sangat menyedihkan lah kalau menurut saya tuh. Korbannya banyak, jatuh korbannya banyak, nggak cuma hanya masyarakat yang luar ya, ekspatriat ya, termasuk dari kalangan kita sendiri gitu. Ada yang dari supir, ada yang dari security yang meninggal pada saat itu, tewas karena kena bom itu. Dan itu lumayan sih, membekasnya tuh. Saya baru sekitar 2 bulan lah baru bisa tidur nyenyak tuh ya, pasca penugasan itu. Nah, kalau yang lain yang seru sih yang pas yang penugasan di Merapi
Merapi ya. Pada saat itu kan Merapi lumayan kenapa berkesan karena mungkin panjang waktunya ya. Kita Pindah-pindah gitu. hampir sebulan dan di wilayah orang yang kita sendiri kulturnya berbeda ya dari Jakarta. Di sana kan kita waktu itu kebetulan di Desa Muntilan ya. Muntilan, betul. Di Magelang. Magelang. Itu radiusnya kurang lebih hampir 40 sampai 50 km ya dari puncak Merapi. Nah itu lumayan jadi kesan yang dalam banget, kita sampai kayak keluarga ya sama warga itu jadi kayak keluarga lah karena kita tiap hari ketemu sama mereka, pindah-pindahan mereka, kita ada kegiatan psikososial support, program dan lain sebagainya. Jadi itu jadi sebuah hal yang apa ya, jadi menambah saudara baru ya. Jadi sampai saat ini pun kita masih kontak-kontakan sih sama teman-teman, sama saudara-saudara yang ada di Muntilan. Ya mungkin yang paling berkesan sih dua itu, selebihnya sih saya pikir semua punya kesan yang mendalam, beda kisah aja. Iya. Ya, terima kasih Bang Herman. Berarti ada penugasan itu relawan-relawan ini punya kesan yang menarik, ada kesan sedih juga. Nah, terakhir nih pertanyaan nih Bang Herman. Misalkan nanti kalau ada masyarakat yang ingin bergabung menjadi relawan PMI, kira-kira mereka bisa mendaftar di mana, terusnya apa aja sih syaratnya? Iya, kalau mendaftar pasti bisa banget. Karena kan memang relawan PMI itu bisa terbuka oleh siapa aja ya. Caranya ya pasti teman-teman bisa mendaftar di PMI kota masing-masing. Misalkan contoh kalau di Jakarta Barat, tinggalnya misalkan ya di Cengkareng, di Rawabuaya, dan Mogot ya bisa ke PMI Jakarta Barat yang ada di Jalan Perdana nomor 12. Kalau misalkan domisilinya Jakarta Timur, Cibubur dan sekitarnya ya teman-teman bisa ke Igusti Ngurah Rai. Kalau ke Jakarta Pusat ada di Jalan Pecenongan. Kalau di selatan itu ada di Jalan Pejaten ya, dekat mau Pejaten Village. Iya. Kalau di utara itu di Jalan Raya Sepe Raya. Nah, teman-teman yang mau bergabung itu bisa ke tempat-tempat yang tadi saya sebutin, nanti bisa mendaftar gitu kan. Bisa mendaftar dan yang pasti setelah udah mendaftar harus di training dulu karena memang menjadi relawan itu nggak cuma hanya keinginan kan, tapi harus punya kompetensi karena salah satu persyaratan di PMI untuk bisa dimobilisasi adalah teman-teman harus punya skill, punya basic lah gitu. Jadi nggak hanya cuma niat, tapi pada saat teman-teman berada di lapangan, ya teman-teman mesti tahu mesti berbuat apa gitu. Sifatnya nanti kita akan mobilisasi sesuai kompetensinya. Kalau memang dibutuhkan dapur umum ya kita kan mobilisasi relawan yang punya basic dapur umum gitu dan seterusnya saya pikir. Gitu. Jadi gampang kok, nggak terlalu susah jadi relawan PMI. Yang penting ada kemauan, ada waktu untuk bisa di training, bisa lah gitu kan. Gitu. Siap, terima kasih Bang Herman. Sobat PMI sudah tahu kan kalau kita di PMI itu pelayanannya itu banyak. Tadi sampai untuk pendaftaran jadi relawan pun mudah, tinggal datang di domisili teman-teman Sobat PMI, jadi tinggal mendaftar saja. Nanti akan ada perekrutan di situ dan akan dibekali semua ilmu yang ada di PMI untuk dibekali ke sobat-sobat PMI. Karena kenapa? Tadi Bang Herman sampaikan, kita akan memberikan atau menugaskan relawan PMI itu nggak hanya menugaskan saja, tapi dibekali skill dan kemampuan juga pengetahuan ya Bang Herman ya di bencana itu seperti apa. Nah, Sobat PMI sudah tahu kan, jadi bukan pelayan PMI itu bukan hanya donor darah saja. Yang tadi Bang Herman sudah sampaikan, menceritakan dari sejarahnya Palang Merah berdiri sampai ingin menjadi relawan PMI itu sudah disampaikan semua. Jadi terima kasih nih untuk Bang Herman atas kesediaan waktunya pada podcast kali ini. Mudah-mudahan di podcast-podcast yang akan datang bisa menjadi narasumber dan mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu lagi yang lebih banyak lagi nih dari Bang Herman nih. Oke, Sobat PMI, kalau ada yang mau ditanyakan, ingin tahu lebih dalam lagi tentang Kepalang Merahan, bisa di follow up ke akun atau sosmed kami atau ikuti terus channel YouTube dan podcast kami
Saatnya saya Aryan Rianto atau Arai undur diri dan Bang Herman pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Sanda Talk di episode berikutnya. Terima kasih.